Halo, selamat pagi teman-temanku semuanya. Ini aku baru bangun. Sebenarnya nggak baru banget ya, karena aku tadi udah habis ngurusin Bailu pergi kerja, pakaiin skincare dan segala macam. Dan Bailu udah berangkat di jam 8 tadi. Sekarang jam 8 lewat 18 dan semalam aku udah mandi karena perjalanan seharian kan guys, dari setengah 8 aku berangkat, siap-siapnya itu jam 6, aku bangun jam 6, setengah 8 berangkat ke airport dan jam 9 malam aku sampai di hotel ini di Vietnam, 2 kali naik pesawat. Jadi bener-bener aku ngerasain perjalanan yang sangat panjang guys, udah kayak ke Eropa ya kan, kayak ini bisa nyampe Eropa gitu loh, waktunya 24 jam. Eropa lebih sih, kayak 30 jaman totalnya gitu ya, sama transit segala macam gitu. Karena aku juga sempat transit untuk naik pesawat domestik ya kan, pesawat yang kedua itu aku transitnya 4 jam. Walaupun transitnya lama 4 jam, tapi nggak terasa karena security check di Vietnam ini benar-benar lama banget guys. Jadi kayak security check aja kita antrinya 2 jam gitu. Jadi tiba-tiba udah tinggal 2 jam lagi gitu kan, terus makan gitu, jadinya tiba-tiba udah berangkat lagi gitu. Jadi benar-benar capek banget gitu guys. Terus semalam Bailu juga cerita kalau Bailu tuh semalam masih mimpinya gempa guys. Tapi Bailu bilang mimpinya dia gempa di mana, kayaknya bukan di Thailand gitu. Saya dia ada di mana gitu, suatu daerah. Terus dia merasakan gempa, tapi ya di dalam mimpi itu aku dia nggak ada guys, katanya gitu. Jadi dia sedih karena aku dia nggak ada gitu. Dia bener-bener deh Bailu kayaknya gara-gara kita itu kan selalu pengen update gitu ya pasca gempa bagaimana gitu kan keadaan kondo-kondo orang gitu, kondominium orang separah apa gitu. Jadi kayak setiap hari itu kita masih nontonin gempa-gempa yang ada di media sosial gitu loh guys. Pasca gempa yang ada di Thailand kita tontonin semua video gitu. Jadi kayaknya gara-gara sering nontonin itu Bailu kebawa mimpi gitu guys. Dan secara nggak langsung mungkin trauma kita tuh emang belum hilang gitu kan. Kayak gitu, contoh aku sekarang kan nih di kamar kita ini di lantai 11 gitu. Kondominium aku di Thailand lantai 10. Jadi kayak trauma lagi nih, yakin nih di lantai 11 gitu. Cuman ya udah guys, itu emang ya namanya serba-serbi trauma yang belum hilang ya kan. Jadi wajar ya kayak gitu. So pagi ini cerah banget, aku suka banget karena apapun yang terjadi aku deket sama suami aku gitu guys. Jadi aku ikut deh walaupun jauh gitu. Adminnya di kantor Bailu tuh sampai nanya lagi gitu guys, pas bilang gitu kan kalau Bailu tuh bawa istrinya gitu. Terus, hah, bawa istri gitu? Karena kan yakin ini tuh naik pesawat 2 kali loh gitu, dengan biaya yang nggak sedikit juga guys gitu, pesawat 2 kali. Walaupun ke Vietnam ya, tahu sendiri kan guys, biasanya domestik gitu, kan mesennya juga 1 hari sebelum berangkat. Wah, udah pasti harganya juga naik ya kan. So di sini aku pengen liatin sama teman-teman pemandangan hotelnya. Karena aku suka pemandangannya itu gunung, walaupun bukan di kota ya guys, karena ini tuh area industri sih kalau nggak salah ya. Tapi nggak kelihatan sih industrinya di dekat sini tuh, nggak ada industri yang kita lihat langsung kayak PT-PT atau perusahaan-perusahaan gitu, enggak. Perusahaannya di sebelah sananya gitu. Jadi kalau misalnya mau ke perusahaan tuh harus pakai mobil gitu guys. Jadi tadi Bailu udah berangkat, ada satu temannya juga dan itu pakai supir gitu. Jadi Bailu ada supirnya untuk diantar ke tempat perusahaan itu gitu, klien Bailu. Karena kan di sini Bailu meeting ya. Jadi pergi meetingnya ke klien perusahaannya gitu. So teman-teman, kita lihat pemandangannya. Nah ini dia. Ini pemandangan hotelnya. Jadi aku kayaknya di bagian utama deh. Kayaknya iya ini depannya gitu ada danau. Terus ini gunung. Tuh guys. Ini kacanya agak burem ya. Tuh, susah juga keluarin. Dan ini suhunya 17 derajat guys. Enak banget. Aku serasa lagi bener-bener lagi healing. Pasca gempa ini bener-bener lagi healing, lagi
enak banget udaranya ternyata di Vietnam, oh my god. Jadi aku ngerasa se-enjoy itu. Mantap, udah gitu gunung kan, jadi ngerasa fresh air gitu loh. Bailu udah berangkat. Bailu tuh berangkatnya di lewat sana tuh. Kayak lumayan jauh sih, katanya berapa kilo ya tadi? Lupa aku. Situ kayaknya ada danau lagi tuh yang besar. Dan kata Bailu, jadi yang nginep di sini tuh di hotel ini, guys. Ini laundry ya. Laundry, nanti aku mau minta laundry bagnya. Jadi di sini yang bekerja itu kebanyakan ekspat-ekspat gitu, guys, ekspatriat, orang-orang luar negeri yang lagi visit di daerah ini gitu, yang ada kerjaan di daerah ini, nginepnya di hotel ini gitu. Karena di sini nggak banyak hotel, guys ya. Ini bukan di kota di mananya nih, ini udah di daerah gitu. Kalau kotanya kan Ho Chi Minh, Hanoi, itu kan ibu kota. Itu kota-kota besar gitu. Nah, kalau Dong Hoi ini ya udah di kotanya lah gitu kan, kayak kita mungkin di mana gitu ya, Sulawesi gitu kan, atau di ya Sulawesi sih banyak yang perusahaan-perusahaan, biasanya Belu juga ke Sulawesi atau Surabaya, nah kayak gitu kotanya ini. Ada sih orang kayak tur-tur gitu. Nanti aku pengen lihat deh ada tempat wisata apa, tapi walaupun kayaknya aku nggak sempet sih guys, karena Belu tuh kesini kerja bukan buat jalan-jalan gitu. Bisa jalan-jalan, Belu kerja dari pagi sampai sore ya kan, malam dia udah makan malam, udah nggak kemana-mana gitu loh. Di sini tuh mau kemana-mana tuh lumayan guys, jauh. Mau ke tempat-tempat wisata gitu ya, aku harus lihat dulu. Dan pastinya nggak kekejar juga. Paling Bailu minta tambahan waktu untuk misalnya pulangnya diundur gitu kan. Biarkan Sabtu Minggu kan Bailu libur. Sabtu Minggu paling kita bisa pakai buat jalan gitu guys. Udah, ini aku mau sikat gigi dulu. Habis itu mungkin aku mau olahraga guys, mau nge-gym. Guys, ini udah waktunya makan siang. Sekarang aku mau makan siang dulu guys. Ini aku order room service aja karena aku males ke restoran. Pengennya di kamar, relax hari ini. Hari pertama benar-benar seperti di karantina ya, makan tidur gitu sama olahraga. Jadi ini aku pesan beef steak, ada french fries juga, ada salad, terus ada yogurt guys. So kita makan, yuk mari makan teman-temanku semuanya. Kalau teman-teman mungkin kan lebaran masih ada sisa-sisa ketupat, opor, rendang, segala macam. Aku makannya yang begini-gini nih guys. Oke teman-temanku semuanya, mari makan. Yuk, nunggu Bailu pulang kerja. Bailu tuh pulang kerjanya sore guys. Jadi dia pasti makan malam.
kita makan sambil cerita-cerita ya teman-teman. Jadi momen lebaran ini tuh lebaran benar-benar lebaran yang seperti mimpi, lebaran yang nggak pernah aku harapkan gitu kan, terjadinya gempa gitu-gitu. So ya mau gimana lagi ya teman-teman, itulah nasib, itulah hidup. Seketika kehidupan kita itu bisa berubah gitu. So bismillahirrahmanirrahim. Hotelnya tuh sepi banget karena semua orang yang nginep di hotel ini tuh pagi-pagi udah berangkat kerja semua guys, dan orang-orang gak ada yang ngajak istrinya. Jadi cuman Bailu yang bawa istrinya kerja guys. Karena kebanyakan istri maunya tinggal di rumah, nggak suka ngekor ngintilin gitu. Kalau kita mau ikut ke tempat gitu ya, ke kerjaan suami, kalau misalnya suami aku keluar kota atau keluar negeri kayak sekarang, meeting sama klien itu kan 3-5 hari. Kadang kalau ada kerjaan juga itu bisa 1 minggu gitu guys. Bahkan 10 hari juga pernah. Jarang sih, keseringan kayak kurang dari 1 minggu gitu. Kalau cuma meeting-meeting doang 3 hari. Dan aku jarang ikut gitu guys. Waktu awal-awal nikah aku sering ikut ke Vietnam, ikut kemana ikut. Tapi makin kesini bosan juga ngikut. Karena kalau ngikut itu nggak semua lokasi atau tempatnya itu ada di kota gitu teman-teman. Mau suami kerja, kita mau jalan juga susah karena itu jauh dari kota, kayak butuh 2 jam buat naik taksi dulu baru nyampe di kota. Hotelnya ya khusus untuk ekspat-ekspat yang ada kerjaan di sini gitu. Dan kalau istri mau ikut, itu semua biayanya istri sendiri guys. Kayak hotel, awal-awal tuh seneng ikut-ikut suami gitu kan, pergi suami kerja gitu. Lama-lama bete, bosen. Karena aku ketemu sama Bailu juga cuman malam doang gitu kan. Jadi begitu, ini mohon maaf, aku makan tuh pakai tangan kiri. Pertama aku emang kidal. Kedua, table manner itu kan kalau makan steak, pisau harus di kanan, makannya pakai tangan kiri gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu mengenai istilah table manner saat makan steak. Nah jadi nggak usah di komen atau kok pakai tangan kiri sih gitu. Aku kan dulu sekolahnya perhotelan ya. Jadi itu tuh belajar gitu, table manner kita. Cara makan yang bener tuh gimana, yang versi ini di luar dari agama ya. Standarnya makan internasional itu seperti apa gitu. Dan itu kita pelajari gitu teman-teman. Beda kalau makan di rumah, kayak lauk-lauk menu biasa ya aku pakai tangan kanan gitu. Cuman khusus untuk steak itu tergantung makanan negara apa yang kita order. Seperti itulah makanan teknik kita gitu teman-teman. Soalnya kita motong itu kan kenapa harus di kiri, karena kita motong itu pisau itu harus di kanan, kita motong tangan kanan kan biasanya orang. Nah kalau motong tangan kiri, even aku juga ribet guys karena udah terbiasa pakai kayak gini nih modelnya gitu. Jadi asal muasalnya seperti itu teman-teman, ada table mannernya.
Cuaca di sini aku suka banget, 21 derajat. Sekarang ya siang-siang paling tinggi, maksimumnya 21 derajat. Kalau malam-malam tuh udah mulai turun dari 17, 16, 15. Sampai-sampai ini udah jam 1 lewat, setengah 2. Aku nggak nyalain AC, guys. Karena dingin, anginnya itu dingin. Walaupun tinggal di hotel, tapi aku nggak mau kayak aji mumpung gitu ya, nyalain AC lah gitu. Nggak sesuai kebutuhan. Buka, walaupun ini 17 derajat nih, anginnya kalau di luar dingin. Karena ini kan jendelanya aku buka, bisanya dibuka dikit doang ya. Jadinya udaranya nggak panas, nggak dingin gitu. Pas banget. Teman-teman gimana after lebaran? Apa udah mulai masuk kerja, yang bekerja? Atau masih mode liburan nih? Ini dagingnya agak alot ya. Lebih waktu aku masak daging di rumah tuh di kondo, di Bangkok, nggak sekeras ini. Itu rada alot. Cuman sausnya enak. Jadi ketolong. Setiap hari housekeeping juga barusan bersihin kamar. Terus baju-baju kotor aku juga sama Bailu kemarin itu ada beberapa langsung di laundry juga. Jadi di Vietnam ini Bailu punya 2 klien, 2 customer. Cuman sekarang lagi visit yang di Dong Hoi. Ya semoga aja sih ya teman-teman, semoga customer yang Bailu visit itu cuman di sini di Dong Hoi, nggak yang di Danang. Karena kalau ke Danang aku harus naik pesawat lagi gitu. Dan itu pastinya akan lebih lama lagi guys di Vietnamnya. Kayak targetnya cuma 4-5 hari. Bisa sampai 10 hari kalau ke ini juga gitu, ke Danang. Karena jauh dari sini ke Danang tuh naik pesawat. Tuh, enak. Enak banget ini guys. Aku baca di komen-komen, ada temen yang komen, netizen gitu ya, mungkin penonton baru, nanya itu keluarganya di Spanyol gak dikasih tahu ya gitu. Tentu dikasih tahu guys. Kayaknya tuh nggak perlu di komen ya, maksudnya kayak kalau ada bencana siapa sih yang kita kasih tahu? Nggak mungkin orang lain, nggak mungkin aku upload terus keluarga nggak tahu gitu. Tentulah kita kan punya grup keluarga, jadinya ya tentunya keluarga yang paling nomor 1 aku kasih tahu. Di saat yang bersamaan aku kasih tahu tetangga kesayanganku guys, Mbak Lita.
karena balita lagi mudik kan ke Indonesia. Jadi balita juga shock dengar kabar ini, kayak oh my god, balita yang dengernya aja tuh ngeri, kayak nanti balik Bangkok gimana gitu, rada-rada parno. Cuman aku bilang sama balita, Mbak gak usah takut kalau Mbak balik nanti, itu kan baliknya sekitar pertengahan April ya, pastinya udah aman gitu dari gempa. Karena guys, Bangkok ini baru pertama kalinya gempa. Sebelum-sebelumnya nggak pernah, orang yang udah umurnya 30-an gitu ya, dia bilang seumur hidup saya nggak pernah merasakan gempa di Bangkok. Itu orang India sama orang Thailand. Jadi semua orang kaget guys, karena memang Bangkok ini bukan langganan gempa gitu. Ini kan gempa pusatnya kan di Myanmar ya. Jadi tuh yang paling kasihan tuh Myanmar gitu, orang-orang Myanmar. Udah negaranya kan juga bukan negara maju ya, mohon maaf gitu kan. Terus ada gempa begini, aduh, kayak kasihan banget gitu. Jadi aku sama Bainu tuh donasi guys buat bantu Myanmar gitu. Semoga aja ya kalau kita donasi kayak gitu duitnya bener-bener nyampe ya ke rakyat Myanmar yang terkena gempa gitu. Karena di Myanmar itu kenapa negaranya nggak maju? Karena yang berkuasa itu adalah militernya gitu. Kalau kita kan yang berkuasa itu pemerintah gitu kan, terus presiden gitu. Ini tuh militernya gitu. Tentara-tentaranya yang memegang kuasa atas negara itu. Jadi takutnya donasi-donasi itu nggak nyampe gitu loh. Karena kita kalau mau ke akun pribadi orang, kita juga nggak kenal ya siapa gitu orang di Myanmar. Jadi aku berdoa aja semoga donasi kita itu nyampe gitu guys. Kasian banget. Walaupun pusatnya di Myanmar ya, Thailand kan kena imbasnya juga kan sangat besar ya. Tapi ya gitu, alhamdulillahnya nggak ada satu gedung pun yang hancur, ambles, roboh, nggak ada. Retak-retak itu banyak. Cuman kan kita harus lihat strukturnya gitu loh, bukan retaknya tapi struktur gedung masih kuat dan strong atau enggak, masih aman enggak. Kalau strukturnya kuat, kalau yang retak-retak sedikit itu nggak masalah. Gitu guys. Nah tapi kalau Myanmar, even rumah-rumah aja hancur guys, rumah di tanah aja tuh roboh gitu loh. Jadi kayak aku tuh nggak kebayang aja gitu sama Bainu nih, negara mau jadi apa nantinya setelah roboh begitu gitu kan. Nanti kalau ada waktu, aku mau lihat-lihat sekitar sini, jalan sendirian. Mbak Lu kan kerja. Aku lihat sekitar sini nggak ada apa-apa, cuman ya udah lihat-lihat gitu. Steaknya enak, cuma rada alot aja. Coba kalau nggak alot enak banget. Terus tadi pagi ya teman-teman, aku nggak sarapan. Walaupun dapat sarapan ya aku sama Bailu, cuman kayaknya nggak ada rasa sarapan gitu. Jadi ya udah kita skip sarapan walaupun kita udah dapat include sarapan gitu. Bailu apa lagi? Dia pagi-pagi biasanya ngopi doang, nggak sarapan.
Heran dia pakai daging apa gitu ya, alot. Cuma karena lapar makan gitu. Pegal. Ngunyahnya pegal apa langsung telan aja kali ya? Langsung telan takut kelolodan. Terus ada juga lucu komen netizen. Udah kan mending ke Spanyol aja, ke rumah Mama Kaiden, aman gitu ya. Kesana dulu aja gitu. Andaikan ya guys ya, Spanyol itu dekat, bisa langsung kabur tanpa persiapan apapun, tanpa dokumen apapun, tanpa visa. Pasti aku langsung ke sana guys. Sayangnya untuk bisa ke Mama Kaiden itu butuh ngurus dokumen dari berbulan-bulan, ngurus visanya gitu kan, mengatur cuti Bailu, terus persiapan-persiapan yang lainnya gitu. Libur, karena kan Bailu, lihat aja deh guys, ini kerjaan kayak gini itu lagi padat. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita terbang ke Spanyol pesan tiket gitu. Dideportase kita guys, nggak nyampe Spanyol, nyampe bandara Thailand ditanya visa paspornya mana, nggak lolos kita. Jadi itulah butuh kesiapan matang, yang nggak bisa buru-buru gitu. Habis ini aku mau lanjut ngedit. Oke guys, ini aku ngabisin dulu. Nanti kita lanjut lagi ngevlognya. तेरे सपनों